Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Asal Ki. Makam surgawi. Sebuah persegi besar melayang di langit sementara patung batu besar 100.000 kaki berdiri di atasnya. Tekanan samar menyelimuti seluruh makam surgawi, menyebabkan banyak tubuh spiritual di dalamnya merasakan kengerian yang berasal dari dalam jiwa mereka. Xiaoyan berdiri di alun-alun. Matanya menatap patung batu dewa kuno yang tak tertandingi di depannya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum membungkuk hormat ke arah patung batu. Setelah itu, tubuhnya perlahan naik ke udara. Akhirnya, dia berhenti di lubang di dada patung batu itu. Permukaan lubang itu dipenuhi riak air seperti kilau samar. Cahaya ini mungkin tampak lemah tapi Xiaoyan tidak berani meremehkannya. Ini karena cahaya yang tampaknya lemah ini dengan mudah menekan para ahli seperti Gu Yuan dan Jukun berlutut sebelumnya. Little Yi juga muncul di bahu Xiaoyan saat ini. Purifying Demonic Lotus Flame melonjak dan melilit tubuhnya. Sukses atau kalah akan ditentukan oleh ini, gumam Xiaoyan. Ekspresi tekad muncul di wajahnya saat dia melangkah maju dan langsung melangkah ke lubang batu. Berdengung. Xiaoyan menembus cahaya lemah. Dia bisa dengan jelas merasakan semacam penyelidikan yang melewati permukaan tubuhnya. Segala sesuatu di dalam tubuhnya, termasuk jiwanya, tidak bisa lepas dari pemeriksaan ini. Perasaan ini seolah-olah semua rahasianya telah terungkap saat ini. Meskipun Xiaoyan sedang dipindai dengan hati-hati, untungnya cahayanya tidak menunjukkan penolakan terhadap Xiaoyan. Tiba-tiba, mata Xiaoyan menjadi terpesona. Perasaan pusing terpancar dari dalam pikirannya. Rasa pusing ini berlangsung sesaat. Setelah Xiaoyan akhirnya sembuh, dia tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitarnya telah mengalami perubahan drastis. Api yang cemerlang memenuhi matanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah lautan api. Apalagi lautan api itu sangat berwarna-warni. Itu sangat terang sehingga membuat orang terkesima. Laut api surgawi ya? Xiaoyan menurunkan tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih api ungu yang telah muncul. Perasaan akrab muncul di hatinya saat dia tanpa sadar bergumam, 3000 Burning Flame. Xiaoyan membuka langkahnya dan berjalan ke lautan api ini, di mana banyak api surgawi yang berbeda berkumpul. Saat dia berjalan, nyala api mulai berkumpul di sekelilingnya. Sikap mereka seolah-olah memiliki kedekatan yang besar dengannya. Tampaknya konstitusi Anda sangat disambut oleh api surgawi. Xiaoyan perlahan berjalan ketika suara tua, yang berisi beberapa tawat tiba-tiba bergema di lautan api ini. Suara tiba-tiba ini menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat lautan api di kejauhan. Api berkumpul di tempat itu. Itu berubah menjadi kuncup api besar yang perlahan mekar. Sosok tua dengan jubah berwarna gelap muncul di mata Xiaoyan. Sosok tua itu mengenakan jubah berwarna gelap. Ekspresinya tidak menunjukkan keunikan apapun. Jika seseorang mengabaikan rambut cerahnya yang berwarna-warni, dia akan tampak sedikit berbeda dari tetua biasa. Pada saat ini, lelaki tua itu sedang duduk di dalam kuncup bunga. Wajah tuanya menunjukkan senyum yang tidak diketahui saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan sudah melihat sosok ini berkali-kali. Namun, orang-orang yang dia temui adalah sosok ilusi atau palsu. Kali ini, bagaimanapun, Xiaoyan mengerti di dalam hatinya bahwa ini adalah dewa kuno Toshi. Mungkin ini hanya bayangan sisa atau fragmen jiwa, tetapi terlepas dari apa masalahnya,
orang ini adalah elit Dou di terakhir yang legendaris di benua Dou Qi. Xiao Yan Junior ini menyapa dewa kuno yang lebih tua. Xiao Yan menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia dengan hormat memberi lelaki tua yang duduk di kuncup bunga itu busur seseorang dari generasi muda. Sepertinya rumah yang aku tinggalkan telah dibuka, sang dewa kuno tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan lautan api di depannya naik membentuk kuncup bunga api. Duduk. Xiao Yan tidak melakukan tindakan apapun setelah mendengar ini. Tubuhnya bersinar dan dia duduk di kuncup bunga api itu. Xiao Yan merasakan emosi melonjak di dalam hatinya sekarang karena dia mengamati orang legendaris ini dari jarak yang begitu dekat. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa rambut panjang cemerlang Tou Shi Ancient God sebenarnya memiliki bibit api samar yang muncul darinya. Segera, dia sampai pada pemahaman. Jukun telah menyebutkan bahwa Tou Shi Ancient God adalah api surgawi untuk memulai. Dia hanya berevolusi setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya di peringkat api surgawi. Selanjutnya, dia berlatih untuk waktu yang sangat lama sebelum mencapai kelas Dou Di. Setelah Xiao Yan secara kasar melihat jumlah warna pada rambut panjang itu, dia menemukan bahwa kebetulan ada 21 warna. Apakah ada Dou Di baru yang muncul di benua Dou Qi saat ini? The Tou Shi Ancient God memandang Xiao Yan saat dia bertanya sambil tersenyum. Elder adalah elit terakhir Dou Di benua Dou Qi sampai sekarang. Tidak ada Dou Di elit yang muncul setelah Anda. Xiao Yan ragu sejenak sebelum menjawab. Seperti yang diharapkan, The Tou Shi Ancient God tidak terlalu terkejut dengan jawaban ini. Sebaliknya, dia mengangguk dengan lembut. Apakah penatua mengetahui alasan untuk ini? Saya pernah mendengar nenek moyang saya mengatakan bahwa benua Dou Qi saat ini tampaknya memiliki energi misterius yang hilang dibandingkan dengan zaman kuno. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya saat dia bertanya. Haha, leluhurmu cukup mampu. Dia benar-benar bisa menemukan ini. The Tou Shi Ancient God sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tertawa, ini memang masalahnya. Dengan aliran waktu, benua Dou Qi saat ini mulai kekurangan sesuatu. Ini adalah faktor penting untuk maju ke kelas Dou Di. Jika tidak, terlepas dari betapa luar biasanya bakat seseorang, seseorang hanya bisa berhenti di depan langit. Apa yang hilang? Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya. Asal. The Tou Shi Ancient God dengan lembut mengucapkan kata yang tampaknya dalam dan tak terduga. Asal. Selama zaman kuno, beberapa ahli menyebut benda ini sebagai Origin Qi. Ini adalah energi misterius yang terbentuk dengan dunia. Hanya setelah menyerap Origin Qi seseorang akan berhasil menembus penghalang ke kelas Dou Di. The Tou Shi Ancient God mengangguk sedikit dan menjawab. Setiap pesawat akan memiliki beberapa Origin Qi yang terbentuk saat dibuat. Namun, Origin Qi tidak dapat dibuat lagi. Dengan kata lain, setiap Origin Qi yang habis akan membuatnya berkurang di dunia ini. Elit Dou Di adalah eksistensi yang melampaui dunia ini. Kelahiran setiap Dou Di akan sangat menguras cukup banyak Origin Qi. Menghadapi pengeluaran ini tanpa pengisian ulang, pada akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada yang tersisa. Inilah alasan mengapa benua Dou Qi tidak lagi menghasilkan Dou Di. Ini karena benua Dou Qi saat ini tidak lagi memiliki Origin Qi. Xiao Yan tertawa getir. Ini memang kasus para pendahulu menikmati dan keturunan menderita. Yang disebut Origin Qi telah benar-benar habis oleh orang-orang kuno. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah yang harus ditanggung oleh generasi penerusnya. Seseorang telah memperoleh pil embrio di tier yang ditinggalkan oleh tetua itu. Saat ini,
Orang itu sedang melakukan pembantaian dan secara paksa mengekstraksi energi untuk menyelesaikan pil embrio di tier itu. Xiao Yan tertawa getir sebelum kembali fokus pada topik utama. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, hal yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana maju ke kelas Doudi dan menghentikan Hun Tiandi. Pil embrio di tier mengandung jejak asal Qi. Jika orang itu benar-benar mampu menyelesaikan langkah terakhir, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke kelas Doudi. Detu Xianqian God tertawa. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, "Saya tahu motif Anda datang ke sini." Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya berharap Elser itu akan membantu saya. Ini bisa dianggap sebagai bencana besar di benua Douqi. Saya tidak terlalu tertarik apakah ada musibah atau sebaliknya. Anda mungkin harus menyadari identitas saya." Detu Xianqian God tertawa. "Namun, karena kamu bisa datang ke tempat ini, kamu secara alami adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi warisanku. Jika kamu bisa." "Elder, terima kasih atas bantuan Anda." Xiao Yan bersuka cita. "Haha." Tou Xianqian God tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tiba-tiba memanggil Xiao Yan. Sekelompok api merah muda segera naik dari dalam tubuh yang terakhir. Akhirnya, itu berubah menjadi bayi api seperti yang muncul di tangan mantan. Itu adalah Little Yi. "Purifying Demonic Lotus Flame, sudah lama sejak kita bertemu." Detu Xianqian God melihat Little Yi di tangannya. Dia tertawa pelan dan berkata. Wajah kecil Yi mengandung rasa dingin dan kebencian saat menatap Dewa Kuno Toushi. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Ada ekspresi hilang yang muncul di wajah kecilnya. Dari kelihatannya, tampaknya tidak dapat mengingat dengan jelas masa lalu yang jauh. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa perasaannya terhadap orang ini di dalam hatinya adalah campuran dari ketakutan dan emosi yang rumit. "Sepertinya kamu masih sangat membenciku." Tuo Xianqian God tidak peduli tentang emosi di mata Little Yi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Ada perasaan yang aku kenal di tubuhmu. Jika saya menebak dengan benar, Anda seharusnya berlatih metode Qi misterius yang dapat melahap api surgawi, kan?" Xiao Yan terkejut. Segera, dia mengerti bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia di depan mata orang ini. Selanjutnya, dia mengangguk pelan. Metode Qi itu tidak buruk. Saat itu, saya hanya berhasil mencapai kesuksesan masa depan saya karena itu. Tou Xianqian God tertawa. Elder sebenarnya adalah pencipta Flame Mantra. Ekspresi Xiao yang sedikit berubah. Tidak disangka bahwa metode Qi misterius sebenarnya diciptakan oleh Tou Xianqian God. Namun, ini masuk akal. Hanya orang seperti itu yang bisa menciptakan metode Qi yang misterius ini. Haha, kamu salah menebak. Mantra api yang Anda bicarakan tidak dibuat oleh saya. Ketika jiwa dan kecerdasan saya terbentuk saat itu, saya secara kebetulan menemukan metode Qi ini dalam keadaan saya yang hilang. Hal ini mengakibatkan saya mengalami beberapa perubahan. Kalau dipikir-pikir, metode Qi ini sangat membantu saya. Saya juga cukup penasaran dengan pembuatnya. Namun, saya belum pernah bertemu dengannya. Tou Xianqian God tertawa. Sangat sulit saat memikirkan nasib seseorang. Mungkin kami berdua hampir tidak bisa dianggap berasal dari sekte yang sama. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Hatinya sangat terguncang. Tidak disangka bahwa mantra api sebenarnya memiliki hubungan seperti itu dengan Dewa Kuno Toushi. Namun,
Dia tidak menyadari orang luar biasa macam apa yang menciptakan metode Qi yang luar biasa ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak saya tidak berbicara dengan seseorang. Saya telah membicarakan banyak hal yang tidak perlu hari ini. Dato' Shi Ancien God menjentikan jarinya dengan lembut. Lautan api yang tak berujung tiba-tiba bergetar akhirnya. Naga api melonjak dan diaglomerasi menjadi teratai cemerlang seukuran kepalan tangan. Banyak bibit api tumbuh di permukaan teratai. Warisan saya ada di tempat ini. Apakah Anda dapat mencapai kelas Dou di tergantung pada nasib Anda sendiri. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.